Coba bayangkan sejenak. Di sebuah titik di ujung waktu, ada sesosok penjaga kosmik yang berdiri abadi. Di tangannya, sebuah instrumen dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dia nggak melakukan apa-apa, dia cuma menunggu. Menunggu satu perintah, tunggal, yang akan jadi akhir sekaligus awal dari segalanya. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar teka-teki loh. Di baliknya ada sebuah kisah yang luar biasa epik. Cerita tentang kesabaran yang tak terbatas, tentang tugas paling agung, dan tentang satu momen paling menentukan dalam sejarah alam semesta. Oke, jadi malaikat ini namanya Israfil. Dalam tradisi Islam, perannya itu beda banget. Dia bukan yang menyampaikan wahyu atau yang ngatur rejeki. Tugasnya jauh lebih besar dari itu. Dia adalah penentu akhir dari waktu itu sendiri. Dan Israfil ini bukan malaikat sembarangan ya. Dia itu termasuk lingkaran paling dalam. Salah satu dari 4 malaikat agung. Kamu pasti tahu nama-nama lainnya. Jibril, Mikael, dan Israel. Nah, mereka berempat ini ibarat pilar utama di alam malaikat. Bayangin deh, posisinya itu salah satu yang paling dekat dengan singgasana Tuhan. Tapi saking khusyuk dan hormatnya, dia tidak pernah sekalipun berani mengangkat pandangannya. Selalu tunduk. Dan sosoknya itu digambarkan super besar, sebagai simbol dari betapa kolosalnya tanggung jawab yang dia pegang. Oke, terus apa dong tugas utamanya? Satu misi tunggal yang menjadi satu-satunya alasan keberadaannya. Inti dari misinya itu ada di satu benda sakral, sangkakala, atau biasa disebut juga Al-Sur. Cuma butuh satu tiupan dari trompet ini untuk jadi sinyal akhir bagi semua kehidupan dan jadi pembuka babak terakhir hari kebangkitan. Nah, ini nih yang bikin dia benar-benar unik. Kalau malaikat lain seperti Jibril atau Mikael punya tugas harian yang aktif, tugas Israfil itu cuma satu, menunggu, penantian yang abadi, yang bikin dia dapat julukan sang malaikat penunggu. Bahkan ada sebuah riwayat yang ngasih gambaran yang wah, bikin merinding. Dikatakan bahwa saat ini juga, detik ini juga, Israfil itu sudah meletakkan sangkakala di bibirnya. Tatapannya terkunci ke singgasana Tuhan, nggak pernah bergeser sedikit pun. Dia bahkan nggak berani berkedip. Kenapa? Karena takut perintah itu datang pas dia lagi merem sekejap. Coba bayangin, level kewaspadaan setinggi itu. Jadi, apa yang terjadi kalau penantian panjang ini akhirnya selesai dan perintah itu datang? Nah, akhir dari alam semesta ini bakal ditandai oleh 3 tiupan sangkakala yang akan mengguncang segalanya. Semuanya terjadi dalam 3 babak. Pertama ada nafkhatul faza atau tiupan kejutan. Ini adalah suara yang bikin semua makhluk di langit dan di bumi syok berat dan ketakutan luar biasa. Terus yang kedua, nafkhatus sa'aq, tiupan kematian. Satu tiupan ini akan mematikan semua yang bernyawa. Habis. Dan yang terakhir, nafkhatul ba'ath, tiupan kebangkitan. Tiupan inilah yang akan memanggil kembali setiap jiwa untuk bangkit dan menghadap pengadilan terakhir. Dari semua drama kosmik yang epik banget ini, sebenarnya ada pesan yang dalam banget buat kita. Kisah Israfil ini, pada intinya, adalah simbol agung dari kesiapan abadi. Kalau kita bandingin, ya, malaikat lain itu tugasnya aktif dan terus berjalan. Tapi Israfil, dia beda. Seluruh eksistensinya itu terpusat cuma pada satu hal, siap siaga tingkat ekstrim dan ketaatan mutlak untuk satu momen tunggal yang sudah ditentukan. Pada dasarnya, penantian Israfil yang gak ada habisnya itu kayak cermin buat kita loh. Sebuah pengingat yang sangat kuat bahwa dunia yang kita tinggali ini, ya sifatnya sementara. Ada waktunya, ada batasnya, dan di ujung perjalanan nanti, ada pertanggungjawaban yang menanti kita semua. Nah, ini yang jadi bahan renungan akhir buat kita. Kalau seorang malaikat agung mendedikasikan seluruh keberadaannya untuk siap menghadapi akhir zaman, terus apa artinya siap bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Siap menghadapi akhir hari ini, akhir pekan, atau siap menghadapi akhir dari hidup kita sendiri? Pertanyaannya, apa yang sedang kita persiapkan?